Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas konsep perikatan dalam hukum Islam. Ada 5 poin penting dalam perikatan dalam Islam. Yang pertama, pengertian perikatan. Yang kedua, unsur-unsur perikatan, rukun dan syarat, jenis-jenis akad, dan berakhirnya akad. Poin pertama, pengertian perikatan atau akad. Perikatan dalam fikih dikenal dengan istilah al-aqdu. Dalam bahasa Indonesia diistilahkan dengan akad. Secara bahasa, al-aqdu sinonim dengan ar-rabtu atau ikatan, yang berarti menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali yang mengikatkan salah satunya dengan yang lain hingga keduanya bersambung menjadi satu. Jadi kalau ada contohnya seperti dua buah tali yang ujungnya kita ikat, kita taleni jadi satu. Nah, di situ maka terjadi ar-rabtu atau ikatan. Kemudian al-aqdu menurut jumhur ulama adalah pertalian antara ijab dan qabul yang dibenarkan oleh syara yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya. Akad akan terjadi melalui 3 tahap, yakni al-ahdu atau janji, yaitu pernyataan dari seseorang untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dan tidak ada keterikatan dengan orang lain. Misal, saya akan memberikan hadiah kepada si A. Nah, si A itu tidak ada ikatan dengan saya, tetapi saya sudah melafalkan janji akan memberikan sesuatu hadiah kepada si A. Ini terjadi ikatan. Jadi saya harus memberikan hadiah kepada si A. Kemudian yang kedua, persetujuan. Nah, pernyataan setuju dari pihak kedua untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu sebagai reaksi terhadap janji yang dinyatakan oleh pihak pertama. Yang ketiga, apabila dua buah janji dilaksanakan oleh kedua belah pihak. Kemudian poin kedua dari perikatan dalam hukum Islam adalah unsur yang ada dalam perikatan. Ada 3 unsur, yakni pertalian ijab dan qabul. Ijab adalah pernyataan kehendak oleh mujib atau yang menyatakan ijab untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Nah, sedangkan qabul adalah pernyataan persetujuan oleh qabil atau penerima terhadap kehendak mujib. Contohnya dalam akad jual beli, kita sebagai pembeli mesti menyatakan kehendak. Jadi, Bu, saya beli ini harganya berapa? Nah, si qabul yang menyatakan persetujuan, yang menerima, nah penjualnya mesti bilang harganya sekian. Nah, di situ sudah ada pertalian ijab dan qabul atau adanya persetujuan antara wali nikah ataupun sang calon pengantin. Nah, di sini terjadi pertalian ijab dan qabul juga. Kemudian yang kedua, dibenarkan oleh syara. Akad yang dilakukan tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam, baik tujuan maupun prosesnya. Jika bertentangan, maka akad menjadi tidak sah. Kemudian yang ketiga, mempunyai akibat hukum terhadap objek akad. Akad menimbulkan konsekuensi hak dan kewajiban terhadap objek akad yang mengikat bagi kedua pihak yang berakad. Kemudian rukun dan syarat akad. Rukun akad ada 3 juga, yakni
aqidain, yaitu dua pihak yang berakad, mahalul aqdi atau objek akad, dan sigot al aqdi, pernyataan akad. Apa itu aqidain? Aqidain adalah para pihak yang melakukan akad, yaitu kalau jual beli berarti ada penjual dan ada pembeli. Kalau sewa menyewa berarti ada yang menyewakan dan ada pula yang menyewa dan lain sebagainya. Kemudian akidain sebagai subjek hukum. Akidain mengemban hak dan kewajiban. Akidain berbentuk personal maupun lembaga. Syarat akidain berakal dan memiliki kecakapan untuk bertindak hukum secara sempurna. Contohnya harus akil balik, tamyiz. Jadi memang benar-benar berakal dan faham. Kemudian yang kedua, memiliki wilayah atau kewenangan untuk melakukan akad dan menunaikan akibat hukumnya. Kemudian syarat yang kedua, rukun yang kedua, mahalul aqdi. Mahalul aqdi adalah sesuatu yang dijadikan objek akad. Mahalul aqdi berbentuk benda berwujud maupun sesuatu yang tidak berwujud atau bermanfaat. Contohnya jual beli juga. Kita kalau jual beli pastikan ada objek akad atau barang yang menjadikan akad itu terjadi. Bisa jual beli di swalayan, bisa di pasar, bisa di online juga bisa. Jadi jika kita sudah saling sepakat, maka pasti di situ ada objek akad yang akan menjadikan sesuatu itu terjadi. Kemudian syarat mahalul aqdi, yaitu telah ada ketika akad berlangsung. Jadi barang itu benar-benar ada. Tidak boleh seandainya jual beli mangga tapi mangga itu masih berbunga. Nah, ini tidak boleh. Jadi benar-benar objek itu sudah ada dan berwujud. Kemudian yang kedua, dibenarkan oleh syariat Islam. Yang ketiga, jelas dan dikenali. Yang keempat, dapat diserah terimakan. Dan sigot al-aqdu. Nah, yang ketiga ya tadi rukunnya, sigot al-aqdu adalah ungkapan para pihak yang melakukan akad berupa ijab dan qabul. Sudah dijelaskan di awal tadi. Bentuk dari sigot al-aqdu ini ada yang lisan, tulisan, perbuatan, dan isyarat. Nah, syarat dari sigot al-aqdu adalah ja'alul makna, yaitu tujuan yang terkandung dalam pernyataan jelas sehingga dapat difahami maksud akad yang dikehendaki. Kemudian tawafuk, ada keserasian antara ijab dan qabul, atau ada keserasian itu berarti saling suka sama suka. Pembelinya oke, penjualnya juga oke. Kemudian jazmul irodatain, ijab dan qabul menunjukkan kehendak para pihak secara pasti dan tidak terpaksa. Kemudian poin yang keempat, yaitu jenis-jenis akad. Jenis akad bermacam-macam tergantung dari sudut pandang. Di sini saya akan menjelaskan berdasarkan tujuan transaksi, akad tabarru dan akad tijaroh. Akad tabarru adalah transaksi yang digunakan untuk tujuan saling tolong-menolong dalam rangka berbuat kebajikan atau non for profit transaction. Jadi kita memang benar-benar
untuk tujuan saling tolong-menolong. Yang kedua yaitu akad tijaroh, adalah transaksi yang digunakan hanya untuk mencari keuntungan bisnis, yaitu for profit transaction. Contohnya apa? Kalau berdasarkan bentuk transaksi, akad tijaroh itu antara lain bai atau jual beli, yaitu akad tukar menukar barang dengan uang antara penjual dan pembeli. Kemudian yang kedua ijaroh atau sewa. Nah, ini pemindahan hak guna atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa atau upah yang tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang. Jadi kita hanya menyewa, kita bayar, selesai kontrak, sudah, barang dikembalikan kepada orang yang menyewakan. Kemudian yang ketiga mudhorobah, akad kerjasama di mana satu pihak menginvestasikan dana sebesar 100% dan pihak lainnya memberikan porsi keahlian dan kerugian ditanggung oleh pemilik modal. Istilahnya kita nitip dana, menginvestasikan, tapi kita dapat bagi hasil dari dana tersebut kalau investasi itu berhasil. Kemudian musyarakah, yaitu akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan. Sedangkan akad tarbaru contohnya antara lain al-qardu, yaitu penyerahan harta kepada orang lain yang diminta kembali, dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharap imbalan. Yang kedua rohon. Rohon adalah menahan salah satu harta yang bernilai ekonomis milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Kalau dalam perbankan biasanya kita pinjam dan kita pasti dimintai untuk mengganti, seperti kita menyerahkan sertifikat, BPKB motor, itu ya pokoknya ya itulah, yang penting kita meminjam tapi kita punya sesuatu yang berharga. Nah, itu sebagai pengganti sementara waktu. Kemudian hawalah, yaitu pengalian hutang dari satu pihak yang berhutang kepada pihak lain yang wajib menanggungnya atau membayarnya. Kemudian yang keempat kafalah, yaitu pemberian jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Yang kelima wadiah, yaitu akad penyerahan harta kepada pihak lain untuk dijaga secara layak tanpa pemberian imbalan kepada penerima titipan. Jadi kita nitip. Yang keenam wakalah, yaitu pemberian kuasa dari pemberi kuasa kepada penerima kuasa untuk melaksanakan suatu tugas atas nama pemberi kuasa. Nah, poin kelima yaitu berakhirnya akad. Akad ini akan berakhir jika sudah tercapai tujuannya atau jika terjadi fasah atau pembatalan. Contohnya kalau kita jual beli, kita sesuai dengan barangnya, kita bayar, si penjual juga sudah menyerahkan, berarti akad itu akan berakhir. Barang menjadi milik kita karena kita sudah membayar, itu akad berakhir. Tapi akad akan fasah terjadi, rusak atau terjadi jika yang pertama difasah atau dibatalkan karena adanya hal-hal tidak sesuai dengan disebutkan dalam akad. Contoh, misal saya beli barang ternyata sudah expired. Nah, ini kan fasah, akhirnya tidak sesuai dengan di awal kita beli, maka itu akad jual beli kita menjadi rusak dan kita boleh mengembalikan barang tersebut dan kita akan mendapatkan uang yang kita sudah bayarkan. Kemudian salah satu pihak dengan persetujuan pihak lain membatalkan akad. Yang ketiga, kewajiban yang timbul akibat adanya akad tidak dipenuhi oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Contoh, mungkin kita membeli sesuatu
tetapi ada jatuh temponya untuk pembayaran. Nah, di waktu jatuh tempo kita tidak bisa membayar lunas. Nah, maka akan dibatalkan akad itu oleh salah satu pihak. Ini contohnya. Kemudian yang keempat, habis waktu akad dan tujuan belum tercapai. Mungkin penjelasan saya dalam presentasi kali ini cukup sekian. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga manfaat untuk saya dan juga untuk teman-teman semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.